Nah, saya awali dari quotes ini. Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Wow, ini kalau mengikuti syair-syairnya Maulana Rumi ini, satu kalimat ini saja itu bisa dijelaskan sampai nanti jam 10. Ya, di satu kalimat ini ada tema cinta kepada makhluknya Allah, ada tema cinta pada kebenaran, dan ada tema mengenal Allah. Itu sudah jadi satu buku, satu quotes ini saja. Jadi kalau kita tidak belajar mencintai manusia, tentu saja kita tidak mungkin cinta pada kebenaran. Karena agennya kebenaran itu manusia. Jadi yang oleh Allah dititipi dengan makhluk yang namanya kebenaran itu manusia. Di luar manusia tidak sibuk mencerna, mendekati, apalagi mencintai kebenaran karena sudah paket jadi. Binatang, tumbuhan itu kan paket jadi. Beda dengan kita manusia yang berproses, diberi alat, bisa dekat dengan kebenaran, bisa jauh dengan kebenaran. Itu manusia. Nah, maka kita tidak mungkin bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak belajar mencintai makhluknya Allah. Dan kalau kita tidak mencintai kebenaran, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya kok isinya kebencian-kebencian saja, berarti dia jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran berarti sulit dari mengenal Allah. Nah, ini kalimatnya Maulana Rumi. Berarti apa? Ya mari hidup ini dikembangkan dengan jalan mencintai makhluknya Allah apa saja. Jangankan yang manusia, yang bukan manusia pun hendaknya kita cintai dalam konteks mereka juga makhluknya Allah. Kalau kita kan sering dalam hidup ini kadang-kadang ambisi dan kebencian kita lebih besar daripada cinta kita. Pak, kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, kalau ada apalah kemaksiatan dan lain sebagainya, apa harus kita cintai, Pak? Iya. Tapi yang dicintai bukan kok, Pak, saya cinta kejahatannya. Jadi orang baik, orang buruk kita cintai. Cara kita mengekspresikan cinta tentu saja beda pada orang baik dan pada orang buruk. Kalau pada orang baik kita dukung, kalau pada orang buruk kita tuntun, kita nasihati. Kan begitu. Kita karena peduli pada orang yang kita cintai, kalau dia melakukan keburukan, ya kita dekati, kita nasihati. Jadi dalam hidup ini harusnya tidak ada ruang untuk kebencian. Kalau kita memberi ruang untuk kebencian, kita sebenarnya sedang nabrak kebenaran. Karena betapapun yang terjadi, yang kelihatan, yang ada, itu kan sebenarnya kalau memang benar terjadi berarti ketetapannya Allah. Kalau itu ketetapannya Allah, kita membenci fenomena, kita membenci fakta, kita membenci kenyataan, itu kalau pakai kalimatnya bahasa Indonesia kan berarti sama dengan membenci ketetapannya Allah. Jadi mari kita cintai apa saja, tentu saja dengan cara mencintai yang tidak seragam dan tidak sama. Jangankan untuk yang beda-beda, yang mirip saja kan kita ekspresi cintanya beda. Misalnya punya teman yang satu sudah menikah, yang satu baru SD. Itu kan cara kita mengekspresikan cinta kita pada mereka kan beda. Kalau yang masih SD mungkin dibelikan mainan, mobil remote, itu senengnya luar biasa. Kalau sudah menikah, kalau dibeliin mobil remote kan mereka
rasanya sudah tua, sudah punya istri kok dibeliin mobil remote. Nah kalau untuk anak SD cocok. Jadi ekspresinya beda-beda. Sama nanti dengan orang baik, orang buruk. Jadi ini yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Berarti ya siapa saja kita jadikan teman, kita cintai. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluknya. Kalau kemarin kita belajar etika lingkungan itu, keluarga kita kan tidak hanya yang manusia, bahkan tidak hanya makhluk hidup. Makhluk tidak hidup pun yang jenisnya abiotik juga harus kita cintai. Jadi dasarnya persahabatan, pertemanan kita dengan semua makhluknya Allah itu ya kebenaran dan cinta. Yang kebenaran dan cinta itu muaranya nanti adalah pengenalan kita pada Allah. Jadi persahabatan kita nanti hakikatnya adalah jalan kita untuk lebih dekat mengenal Allah. Baik, ini dari kalimat slide pertama ini rasanya sudah dalam. Ini nanti malam hari ini nuansanya agak berbeda dengan uraian tentang persahabatan di 3 atau 4 tema sebelumnya. Kita lanjut. Nah, ada satu syair yang terkenal sekali dari Maulana Rumi yang itu saya pecah-pecah. Bagi saya inilah simbol ekspresi pola gaya seorang yang mencintai. Jadi ada 7 nasihat yang terkenal dari Maulana Rumi yang ini pakai simbol-simbol alam semesta. Ya karena beliau mengembangkan paradigma cinta, berarti sebenarnya ini profilnya orang yang mencintai. Yang pertama apa? Orang yang mencintai itu dermawan dan suka menolong. Kata Maulana Rumi, dalam kedermawanan dan menolong jadilah seperti sungai. Sungai itu kan banyak memberi apa saja pada masyarakat di sekitarnya. Sungai sering jadi pusat sumbernya hidup. Kalau teman-teman belajar peradaban-peradaban manusia awal, itu biasanya dimulai dari pinggir-pinggir sungai. Karena di situ kuncinya hidup. Dia memberikan banyak. Ya tidak menunggu balasan apa-apa. Meskipun kadang-kadang balasan kita pada sungai kan jelek. Kita kasih sampah lah, kita kasih kotoran lah, kita kasih apalah. Tapi sungai selalu memberi banyak hal. Nah, jadilah orang yang mencintai. Pecinta itu dermawan dan penolong seperti sungai. Nanti kalau teman-teman pulang dari sini kok lewat sungai, diingat-ingat kalimatnya Rumi tadi. Ingat sungai berarti ingatlah bahwa aku ini harus jadi orang yang pemurah, dermawan, penolong. Baik, ini yang pertama ya. Karena ini ditaruh pertama karena manusia itu cenderung pelit. Dan itu katanya Al-Quran sendiri. Jadi manusia itu cenderung enggan berbagi, ingin enak. Biasanya kalau orang kok mau berbagi itu ya yang dibagi yang sisa-sisa, yang dia sudah menikmati terus bagi. Biasanya begitu. Makanya bahkan Al-Quran menegaskan ya kebaikan itu kalau kita menginfakkan yang kita cintai. Karena manusia itu cenderung pelit. Yang dikasihkan orang selalu yang sisa yang sudah dia nikmati. Jadi temennya pinjam laptop, aku belum puas pokoknya. Atau minta apa, ingin apa, ya nanti kalau aku sudah baru kamu. Nah ya, makanya di banyak ayat itu Al-Quran kan nyindir kita. Manusia itu pelit, manusia itu kalau memberi selalu yang jelek-jelek. Sehingga terus ditegaskan oleh Al-Quran, lan tanalul birra, kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum berbagi apa yang engkau cintai. Hatta tunfiku ma tuhibbun. Oke, barang ya, nanti jangan Pak saya punya pacar saya cintai. Itu maksudnya bukan ke situ ya. Oke,
Oke, jadi dermawan dan menolong. Yang kedua, dalam ketulusan dan kebaikan, jadilah seperti matahari. Matahari itu kan memberikan cahayanya, terangnya pada siapa saja. Tidak milih-milih. Di mana saja siapapun diberi. Orang tulus itu begitu. Kalau tulus kok milih-milih itu biasanya bukan tulus tapi pamrih. Pak, saya ikhlas Pak memberi teman saya yang ini, yang ini. Yang itu kok tidak diberi? Dia sering nyakiti hati saya kok. Berarti ini sebenarnya tidak tulus. Kamu milih kok. Yang menyenangkan kamu beri. Yang tidak menyenangkan tidak kamu beri. Jadilah seperti matahari. Siapapun diberi. Jadi tidak pilih-pilih. Kan matahari itu kan kalau pas panas ya siapa saja dapat, kan tidak milih. Ini anak malas tidak pernah kuliah, nggak usah dikasih matahari yang sana, kan tidak begitu. Ya kamu rajin, kamu males ya diberi sama matahari. Nah, jadi para pecinta itu tulus. Simbolnya ketulusan itu matahari. Jadi selain jadi sungai, ingatlah matahari. Jadi kalau besok pagi jalan-jalan keluar terus kena matahari, sadarilah bahwa aku dalam hidup ini harus tulus, tanpa pamrih. Matahari tidak pernah minta imbalan, kecuali matahari mall ya. Kalau kamu ke sana ya butuh, kamu harus bayar. Baik, jadi pecinta ciri keduanya tulus. Ciri ketiga, pecinta itu memaafkan. Dalam memaafkan, jadilah seperti malam. Malam itu maksudnya gelap, pekat. Sudah tidak ada apa-apa, tidak lihat apa-apa lagi. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang, ya sudah. Anggap semuanya sudah tidak kelihatan. Jadi anggap semuanya sudah lenyap. Kayak kalau malam itu kita sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi sudah. Nah, tidak boleh ada sisanya apapun. Pekat seperti malam. Kan sering kita itu memaafkan tapi ingin sedikit-sedikit membalas dendam. Sehingga sekarang saya maafkan tapi titeni saja, nanti mesti itu masih ingin, sebenarnya belum memaafkan. Saya maafkan sih tapi hukuman Allah tidak akan, sama saja. Jadi kalau memaafkan seperti malam, sudah gelap kayak kita mau tidur, lampu mati ya sudah tidak lihat apa-apa, tidak ingat apa-apa lagi, terus tidur. Jadi kalau memaafkan seperti malam. Nanti kalau mau tidur malam hari, sadarilah bahwa wah ini malam ya, aku maafkan siapapun yang punya salah tadi pagi, kemarin dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi pecinta itu pemaaf. Yang keempat, dalam kemarahan jadilah seperti mayat. Manusia itu yang normal memang kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak berkenan terhadap sesuatu. Tapi begitu kamu sadar sedang marah, jadilah seperti mayat. Mayat itu kan sudah tidak ngapa-ngapain lagi sudah. Berarti apa? Kalau sedang marah berhenti. Jadi jangan ngapa-ngapain. Kalau hadis itu kan kalau kita marah saat berdiri duduklah. Kalau saat duduk marah berbaringlah. Kalau berbaring kok marah wudulah. Bukan gulung-gulung muter-muter enggak. Jadi kalau berbaring kok malah wudulah. Sholatlah bila perlu. Jadi jangan memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Biasanya orang marah itu kalau melakukan sesuatu nanti disesali. Atau pasti tidak bagus. Kalau pas kita sedang marah itu, wah saya ingin melampiaskan marah saya dengan omongan. Omongannya mesti, kan tidak mungkin kalau sedang marah ngomongnya terus halus gitu. Saya ini sedang marah. Jadi kan tidak mungkin begitu. Jadi marah ya marah saja. Boleh ndak saya maki-maki sampean sebentar saja.
Kan tidak mungkin begitu ya. 1-2 kata saja ya, biar saya lega, boleh ya gitu. Oke, jadi tidak, kalau sedang marah, yuk jadi kayak mayat. Jadi yuk diam dulu, tidak usah apa-apa dulu. Nanti kalau tekanan darahnya sudah turun, situasinya sudah longgar, nyaman, itu baru memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Termasuk pada siapapun yang kita cintai. Jadi kadang-kadang kita tidak cocok, rame, gegeran, marah dengan yang kita cintai. Mungkin saudara kita, anak kita, siapa saja. Yuk, ketika sedang marah, narik diri dulu. Nanti saja ngomongnya, nanti saja melakukan sesuatu. Yang kelima, saat kita sederhana dan rendah hati, jadilah seperti bumi. Jadi pecinta itu sederhana. Sederhana itu maksudnya apa adanya, tidak dibuat-buat. Ya inilah aku apa adanya. Inilah levelku, inilah kenyataan diriku. Itu namanya kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan kok dimiskin-miskinkan atau enggak. Biasa saja, sesuai situasimu, sesuai kondisimu. Tidak berlebihan. Nah, kondisi ini kalau di Maulana Rumi, jadilah seperti bumi. Bumi itu kan sangat rendah hati, sangat sederhana. Tidak pernah gaya. Di dalam dirinya ada kandungan luar biasa, mungkin kandungan emas, logam, macam-macam, tapi kan bumi tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Dia rendah hati, diinjak-injak. Tiap hari kita mewarnainya dengan angkara murka, dia tetap teguh sebagai dirinya. Itu bumi. Jadi mari belajar dari bumi. Kalau kita jalan di atas bumi, sadarilah kasihan sekali ya bumi ini. Kita warnai dia dengan macam-macam. Bumi itu kita lempari dengan sampah dan kotoran, tapi yang diberikan kan tumbuh-tumbuhan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang sederhana dan rendah hati. Bumi tidak pernah komplain, tidak pernah demo, tidak pernah mengeluh terhadap segala kelakuan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk kita. Selanjutnya, toleran. Para pecinta itu toleran. Simbolnya apa? Laut. Laut itu kan dia menampung apa saja. Karena dia luas, maka apa saja bisa masuk. Baik itu yang indah-indah, yang kotor-kotor, semuanya masuk, ditampung oleh laut. Sungai itu kan membawa apa saja, ya terakhirnya di laut. Aliran apa saja, ya finalnya di laut. Jadilah toleran. Toleran itu terbuka, menerima apa saja sebagaimana laut. Jadi laut itu kan simbol kelonggaran, kelegaan, keluasan. Kalau teman-teman sedang jenuh, suntuk, itu kan biasanya terus jalan-jalan ke laut kan rasanya lapang, longgar. Ketika kita melihat laut. Nah, jadi ini simbol toleransi. Berarti kalau nanti ada konflik, marah-marah, wah ini berarti sedang sempit, kurang piknik, ayo jalan-jalan ke laut. Biar longgar hatinya. Biar terasa bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini sempit, tidak luas. Ngapain sih gegeran segala? Nah, yang terakhir, kuncinya di yang terakhir ini. Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri. Jadilah engkau apa adanya. Jadi para pecinta, sadari dirimu, bermainlah peran sebagai dirimu sendiri apa adanya. Jangan terlalu banyak acting, jangan terlalu banyak gaya, nanti malah menyusahkan. Sadari hakikat dirimu dan perankan peranmu apa adanya. Jadilah engkau apa adanya. Kita itu sering ngundang masalah sendiri karena kita tidak jadi apa adanya. Kalau hari ini mungkin pakai istilah pencitraan. Sudah terlanjur mencitrakan diri misalnya sebagai anak soleh misalnya.
Sudah terlanjur bilang, oh saya itu soleh, saya itu kan terus jadi beban. Akhirnya kamu di depan orang tiap hari harus acting jadi orang soleh. Itu kan berat. Nanti ada apa-apa dikit, subhanallah, alhamdulillah. Lo, ayo, yo kalau soleh ya soleh saja, ndak usah pakai acting berlebihan, sesuai dengan situasimu apa adanya. Jadi para pecinta itu apa adanya. Banyak ikatan cinta bubar karena para pecintanya ndak apa adanya. Kan banyak itu yang kalau pacaran itu begitu sayangnya, begitu nikah dapat 1 bulan, begitu menyesalnya dia, kok ndak kayak dulu ya. Jadi sudah beda antara dulu dan sekarang. Kemungkinan dulunya terlalu banyak pencitraan. Akhirnya sekarang menyesal. Walah ternyata aslinya gini, ndak sama dengan dulu. Ya, kamu ndak apa adanya. Baik, ini 7 nasihat untuk para pecinta. Kalau kita nanti bersahabat, jadilah sahabat yang dermawan, penolong, sahabat yang baik dan tulus, yang mudah memaafkan, yang kalau marah tidak melakukan sesuatu yang nantinya disekali, yang sederhana, rendah hati, toleran, dan apa adanya. Kalau ada teman karakternya begini akan menyenangkan. Ajaklah teman yang seperti ini jadi rekan perjalanan untuk mendekat pada Allah. Ini yang dilakukan oleh beliau berdua, Maulana Rumi dan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi.